Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya channel. Di sini aku membahas tentang persoalan akuntansi dan pajakan tentunya. Terus untuk kali ini saya akan melanjutkan tentang dari pertemuan yang sebelumnya, di mana di pertemuan sebelumnya kita sama-sama membahas tentang pembuatan sebuah register gaji ya, dari suatu soal, yaitu dari buku akuntansi 2, yaitu soal seri S11 min strip 4B. Nah, di sini kemarin kita sudah sama-sama identifikasi dari soalnya untuk pembuatan dari register gaji, dan kemarin juga kita sudah membuat sama-sama menjawab ya sebuah pertanyaan, yaitu dari instruksi yang nomor 1 yang ini untuk pembuatan register gaji. Dan sekarang kita akan sama-sama belajar membuat sebuah ayat jurnal ya untuk pencatatan gaji akrual periode tersebut. Jadi untuk mencatat akrual gaji itu ada 2 langkahnya. Yang pertama adalah pencatatan dari sisi manajemen juga. Terus yang kedua ada pencatatan bukan pencatatan, maksudnya untuk yang di keduanya, langkah keduanya yaitu untuk pas pembayaran gajinya itu kita juga perlu menjurnal. Nah, seperti apa penjurnalannya? Di sini saya sudah menyiapkan sebuah tabel, jadi mudah saja ya, karena kita akan bikin 2 jurnal saja. Yang pertama untuk pencatatannya, dan yang kedua adalah untuk pas pembayarannya itu seperti apa jurnalnya, seperti itu. Nah, patokannya kita itu harus melihat dari register gajinya gitu ya. Kita buka register gajinya, kita soalnya tutup dulu ya. Oke, jadi kita kemarin sudah membuat register gajinya. Nah, ini dia. Nah, untuk membuat sebuah jurnalnya kita patokannya hanya kepada gaji neto dan juga potongan-potongan yang ada 4 item kemarin itu ya. Tentunya teman-teman masih ingat semua di sini, dan semoga yang kemarin juga mudah dipahami ya. Oke. Dan untuk yang pertama di sini saya akan membuat jurnal untuk pencatatan dari segi manajemennya dulu. Kan kemarin kita sudah membuat register gajinya. Nah, kita di sini hanya menyimpulkan dalam pembuatan jurnalnya, yang dimana di sini ada kolom bulan atau tanggal, terus ada keterangannya nanti apa, terus untuk posisi akunnya di debit atau di kredit, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, jadi yang pertama kita akan melakukan jurnal untuk pencatatannya terlebih dahulu, dimana untuk menjurnal pencatatannya kita perlu di sini kita masukkan bulan tanggalnya ya. Kita asumsikan bahwa periode ini untuk Desember seperti ini ya teman-teman ya. Desember tanggalnya misalkan 31, nanti tanggal 28 lah. Kita akan tutup bukunya ke tanggal 25 misalnya gitu. Untuk keterangannya di sini kita akan melakukan catatan dulu, di mana untuk register gaji dan penggajian itu merupakan suatu beban kan ya teman-teman ya untuk sebuah perusahaan. Jadi di sini kita perlu mencatat beban dulu. Nah, untuk mencatat beban, karena di sini yang tipe gajinya ada dua macam ya, masih ingat ya teman-teman kemarin ya. Ada karyawan dengan gaji dengan karyawan kantor itu ada 2 ya, ada Gilang dan juga Shirley. Nah, untuk yang kedua di sini ada gaji penjualan karena dari karyawan penjualan, seperti itu ya. Jadi untuk penggajian di perusahaan ini tuh ada 2 macam gitu ya. Nah, untuk bebannya otomatis kita pisahkan jadi 2 macam. Yang pertama kita masukkan di sini beban gaji kantor, gitu ya. Terus yang kedua di sini kita masukkan beban gaji penjualan gitu ya, karena untuk personil penjualan seperti itu. Nah, selanjutnya ini 2 item ini karena menjadi beban otomatis adanya di posisi debit ya teman-teman ya. Terus selanjutnya setelah beban otomatis di sini ada yang namanya utang, karena itu merupakan kewajiban dari sebuah perusahaan. Itu utangnya apa aja? Tentunya di sini ada 4 macam potongan ya, ada 4 macam tipe potongannya kemarin. Oke, jadi yang pertama itu kemarin masih ingat teman-teman ada apa aja? Ada utang, PPh karyawan ya, yang pertama. Nah, terus yang kedua ada yang namanya utang dana koperasi ya kan. Nah, untuk dana koperasi ini kemarin sifatnya pinjaman, jadi merupakan sebuah potongan untuk perusahaan, untuk dari karyawan
tapi nanti dari perusahaan sendiri akan dialokasikan ke pihak terkait yang lainnya, seperti PPh karyawan nanti akan perusahaan alihkan ke perpajakan seperti itu ya. Nah selanjutnya yang ketiga di sini ada utang kemarin iuran, terus di sini ada utang kemarin apa teman-teman, utang JHT ya yang pertama, terus yang ketiga di sini, terus yang terakhir kemarin itu ada utang jaminan kesehatan ya teman-teman ya. Nah terus sisanya selisih antara beban dan juga utang-utang yang tersebut tadi. Terus di sini juga ada yang namanya utang gaji dari pengurangan antara beban-beban dikurangi dengan utang-utang ya, karena kan otomatis utang-utang ini mengurangi dari beban. Nanti selisihnya di sini adalah utang yang harus dibayarkan oleh perusahaan, yaitu kita termasuknya utang gaji. Nah untuk angkanya sendiri berarti yang di debitnya ada dua macam ya, karena bebannya ada dua, terus yang utangnya berarti ada di posisi kreditnya ada 5 jadi totalnya. Nah jadi yang pertama di sini kita perlu lihat dari register gaji yang kemarin sudah kita buat ya. Jadi bebannya itu berarti di sini kita perlu pisahkan ya. Nah, yang kemarin termasuk dari beban gaji kantor kan ada dua macam ya. Berarti 16 ini dikurangi dengan penghasilan Gilang, dikurangi dengan penghasilan neto dari Shirley. Seperti itu ya teman-teman ya. Kita hitung dulu karena kan di sini terpisah gitu. Di sini berarti untuk beban gaji kantor itu yang termasuk beban gaji kantor adalah dua macam ya kemarinnya, ada dua orang maksudnya. Ada Gilang dan juga Shirley. Jadi kita jumlahkan untuk Gilang dan Shirley. Untuk Gilang dan Shirley di sini ada 2740 itu ditambah dengan penghasilan Shirley 2072 ya. Oke, nah ini sudah dipilih untuk pendapatan gaji kantor untuk Gilang dan Shirley. Selanjutnya kita akan menghitung gaji penjualannya, di mana kita harus mengurangkan total gaji neto dikurangi dengan beban gaji kantor dua orang tadi ya, karena selisihnya kan. Oke teman-teman, di sini saya sudah mendapatkan total dari beban gaji kantornya berapa dan beban dari penjualannya itu berapa ya. Dan kalau misalkan dijumlahkan untuk beban gaji kantor dan beban gaji penjualannya itu hasilnya akan balance dengan total gaji netonya ya. Nah untuk utangnya sendiri kita masukkan di sini di posisi kredit. Kita input yang kemarin kita sudah cari bersama ya. Untuk PPh karyawan dan operasinya kan sudah dari soal yang kita tinggal pindahkan saja ke sini. Yang dipindahkan di sini hanya total yang paling bawahnya ya teman-teman ya, yang sudah saya warnain kuning ini, karena kan kita akan mencari total yang akan dibebankan terhadap perusahaan. 5013 680. Nah selanjutnya untuk utang dana koperasinya 541.000. Selanjutnya untuk utang JHT-nya, di sini 1098.720. Nah terus untuk jaminan kesehatannya di sini 319.455 ya teman-teman ya. Oke, nah untuk utang gajinya adalah selisih dari penjumlahan beban dikurangi dengan utang yang 4 macam ini kan. Oke, sama dengan kita rumus dulu. Nah kita sudah dapat bersama, berarti yang harus dibayar oleh perusahaan adalah Rp9.997.250 kepada karyawannya ya. Dan untuk utang-utang ini tetap perusahaan bayarkan karena sudah dipotong dari karyawan, tetapi kepada lembaga terkaitnya seperti itu ya, bukan kepada karyawannya lagi seperti itu. Nah selanjutnya ini kan udah kita bikin satu jurnal untuk pencatatannya. Kita juga harus bikin satu jurnal lagi sebagai sebagai bukti untuk pembayarannya seperti itu ya. Jadi kita akan bikin jurnal yang kedua, yaitu untuk pas pembayarannya, untuk pembayaran gajinya ya. Nanti untuk pembayaran
utang-utangnya itu ada jurnalnya lagi seperti itu. Nah, untuk yang kedua tetap kita tanggal 28. Nah, selanjutnya untuk jurnalnya sendiri yang di debit apa, yang di kredit apa, berarti yang di debit itu kita balik ya teman-teman ya. Berarti utangnya ini kita debit, berarti kan ada pembayaran di situ. Selanjutnya kita ketik di sini utang gaji. Nah, untuk yang kreditnya apa? Kalau kita melakukan pembayaran, otomatis uang kita keluar. Jadi kalau uang kita keluar, berarti kita tulis di sini kas ya teman-teman ya. Nah, nominalnya berapa? Berarti untuk utang gajinya sama seperti yang ini 9997. Oke, nah berarti untuk kasnya juga sama gitu ya. Oke, nah kita sudah selesai nih membuat jurnalnya untuk menulis bebannya, mencatat bebannya, dan juga untuk pas pembayaran gajinya ya kepada karyawan. Nah, terus kalau misalnya pas kita bayarin apa namanya PPh karyawan, dana koperasi, PPh karyawan kepada dana koperasi dan JHT atau JK-nya seperti apa penjurnalannya. Nah, ini juga ada caranya lagi. Berarti kalau misalkan kita mau membayar PPh karyawan ya kepada pihak pajaknya gitu ya, berarti kan otomatis sama seperti utang gaji dan kas nih. Seperti misalkan utang PPh karyawannya di debit dan juga yang di kreditnya itu ada kas karena kan melakukan pembayaran ya. Nah, begitupun dengan dana koperasi, JHT, dan JK. Berarti utangnya itu ada posisi debit, dan untuk di kreditnya karena kita melakukan pembayaran berarti otomatis posisinya di kredit karena kita kan mengeluarkan uang. Seperti itu ya teman-teman ya kurang lebih. Nah, untuk yang dicontohkan di sini hanya pas pembayaran gaji dan juga pencatatan gajinya saja. Nah, untuk selebihnya seperti apa nanti teman-teman bisa belajar sendiri di rumah masing-masing seperti itu ya. Oke teman-teman, jika memang sudah membuat jurnalnya, di sini kita tinggal jumlahkan saja ya di bawahnya karena untuk menentukan untuk melihat balance apa tidak dari total penjurnalan yang sudah kita buat. Harusnya sih balance ya teman-teman karena untuk beban dan utang sendiri nominalnya sudah sama dan ini sudah balance ya. Dan nah, jadi kurang lebih seperti ini penampilan jurnal yang sudah kita buat sama-sama tadi. Selanjutnya tinggal kita rapikan saja untuk shape-nya. Oke, sorry, nah ini sudah selesai kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Nanti kalau untuk desainnya tergantung dari keperluan teman-teman sendiri. Oke. Jadi untuk video kali ini cukup sekian sampai di sini, dan jika memang ada pertanyaan bisa teman-teman masukkan di kolom komentar di bawah ini. Dan untuk sebagai dukungan teman-teman bisa like, share, komen, dan subscribe jika video ini merasa bermanfaat untuk teman-teman dan untuk lingkungan sekitar. Dan kurang lebihnya mohon maaf jika memang ada salah-salah kata dalam pengertiannya. Dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.